Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa dengan saya lagi, yaitu nama saya Ilham, bersama dengan channel kami yaitu channel IDK. Tolong bantu channel kami supaya channel kami berkembang, dan jangan lupa untuk yang sekian kalinya yaitu komen, like, subscribe-nya. Karena apa? Karena komenmu adalah semangatku guys. Dan alhamdulillah kumpul lagi dengan saya lagi, bersama saya juga. Ini yang keempat kalinya video dari kami. Dan ini saya berada di persinggahan di Dusun Lempuyangan, yaitu Dusun Lempuyangan, Desa Gebugan, Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, guys. Dan di sini tempat Bapak Adianto atau disebut juga Pak Mo. Persinggahannya Pak Mo, dan Pak Mo adalah sebagai ketua dari paguyuban TSM, yaitu Paguyuban Tulonggo Setyo Mudo. Oke. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Mo tentang paguyuban di daerah Lempuyang atau paguyuban yang dinamakan TSM tadi, atau juga Tulonggo Setyo Mudo. Oke guys, langsung saja gitu. Oke, begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya datang ke sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mengganggu kehadiran saya dengan Bapak di sini. Saya mohon maaf. Atas luarnya saya minta tanya jawab atau wawancara dengan Bapak Mo, atau saya sebut Pak Mo. Oh ya guys, ada yang lupa lagi. Saya di sini tidak sendiri, sama teman saya yang kemarin sama Adit dan Duer. Ternyata Mas Aditnya lagi sibuk guys. Langsung ke tentu poin aja ya guys ya. Gini Pak Mo, saya pengen tahu asal usul atau sejarah di paguyuban TSM atau Tulonggo Setyo Mudo di Lempuyang, Dusun Lempuyang, Desa Gebugan, Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang. Gitu Pak Mo. Mungkin Pak Mo sendiri tahulah sejarahnya di TSM ini. Monggo Pak Mo bisa diterangkan di YouTube kami, yaitu YouTube IDK. Monggo Pak Mo. Ya, Mas. Terima kasih. Yang ditanyakan kan masalah paguyuban Dalemping ya. Ya. Itu kalau masalah Dalemping itu saya mulai dari SD sekitar tahun 92. Ya. Itu masih reklasikan zaman jadul ya. Jadul itu saya sudah mengikuti sampai sekitar tahun berapa itu ya. Itu yang dulu dipegang oleh Pak Sudami atau Pak Sunarto, ketuanya. Ketua juga merangkap sebagai sesepuh. Itu dulu Pak Sudami itu ya. Ya, dari SD saya sudah mengikuti. Yang dulu namanya itu bukan Setiomdo, belum Setiomdo, itu masih namanya Dalemping Kuda Utama Jati. Kuda Utama Jati. Ya, dulunya yang dipegang oleh orang sepuh-sepuh zaman dulu. Waktu itu masih dari klasik. Bahkan sampai sekarang pun masih dijalankan lah. Ada yang klasik, ada yang modern gitu. Itu waktu zaman Kuda Utama Jati itu berarti berdiri 92 itu Pak? Itu saya yang mengikuti dari tahun 92. Oh, yang mengikuti? Ya. Oh, panjangan mengikuti tahun 92. Itu mungkin saya belum lahir sudah ada. Sudah ada ya? Oh. Saya sudah mengikuti itu langsung, itu sampai saya lulus sekolah, sampai sudah kerja saya masih ikut. Masih ikut itu? Masih. Itu apa itu? Tadi Kuda Utama Jati itu ya.
Lalu beberapa tahun kemudian berjalan dan akhirnya mati. Oh, sempat vakum gitu Ya, ya? vakum selama sekitar 17 tahunan. Lama ya? Ya. Lalu dengan tercetusnya Turang Setia Muda itu waktu ada kan banyak Pak Munjirin waktu mencalonkan sebagai bupati itu Yang sekitar pertama tahun, kali? ya 2010. Oh, 2010. Ya. Itu kita diundang untuk ikut apa itu kampanye, diminta untuk menampilkan reog. Gitu. Tapi ya bisanya itu masih klasikan, tapi kita sudah nggak punya alat. Itu alatnya sudah entah kemana nggak tahu. Iya, iya, Itu iya. urusan orang yang dulu-dulu. Lalu yang ikut-ikut itu dikumpulkan untuk mengumpulkan teman-teman, ya cari teman lah untuk mendirikan Paguyuban Pagoda. Kuda lo. Iya, paguyuban udah lumping tapi belum punya nama, masih udah Utama Jati itu mungkin Oh, gitu. itu pengurusnya masih yang dulu. Nah, setelah itu ya anak-anak SD saya sekitar umuran 21 tahun itu saya dikejar-kejar oleh anak-anak itu untuk jadi pengurus. Oh, anak-anak muda yang di Ya, yang sini. yang sekarang sudah Nggak jadi punya. tenar. Itu lalu saya bersama Pak Parmidi di waktu itu diajak anak-anak itu untuk mendirikan reog lagi yang baru gitu. Setelah pokoknya singkat ceritanya ya Mas ya. Iya. Setelah itu berjalan, kami mengadakan latihan semacam itu langsung ya kami ada pembentukan. Sebelum punya nama Setia Muda itu kami pentas dulu, tapi masih dalam pegangan yang Dulu. Kuda Utama Jati itu. Nah setelah itu kan makin berkembang Mas, Iya. peminatnya makin banyak. Lalu ada pertemuan lagi di di tempatnya sesepuh yang dulu Bapak Selamat untuk membentuk lagi dan memberi nama itu, dan yang memberi nama itu juga saya sendiri yang mencari nama. Ada dua pilihan dulu waktu itu, saya Turangga Setia Muda Budaya sama Taruna Muda Budaya. Itu Setia Muda kali nopo? Taruna Muda Budaya. Setia Muda Budaya sama Taruna Muda Budaya. Itu saya suruh orang-orang itu untuk memilih yang mana. Nah waktu itu setelah memilih itu ada pertimbangan, ada rombaan lagi lah, ada yang usul kalau yang bagus itu ya Setia Muda Budaya tapi jangan Setia Muda Budaya. Istilahnya kita kan reog, berarti kan turangga. Nah itu Setia Muda Budaya itu di budayanya dibuang, langsung diganti sama turangga Setia Muda. Oh, gitu. Setelah itu berjalan dengan pesat menjadi peminatnya untuk menjadi anggota itu banyak sekali, sampai kalau main sampai nggak ada Waktu. yang seperti ini nggak bisa Mas, nggak bisa pemain kabeh, kadang ada yang kecewa. Oh, istilahnya saking kebanyaknya orang yang minat, alatnya pakaiannya atau ya itu nggak bisa main gitu ya? Iya. Gitu. Itu kadang sampai gitu. Ya lalu dengan kemajuan model-model gitu langsung kita membuat seperti seragam, seperti reognya itu juga bikin sendiri. Oh, bikin sendiri itu? Iya. Nggak beli Pak? Enggak, beli bahan dibikin sendiri. Itu ya anak-anak itu bisa bikin sendiri. Lalu yang dulu itu pembentukannya Turangga Setia Muda itu dipegang oleh Pak Parmidi, ketua pertama. Pak Parmidi. Itu berdirinya sekitar
tahun 2016 ya. Yang dibentuk itu Pak? 2006. 2006. Ya, 2006 berarti sekarang itu 2022. Berapa tahun? 7. 2000. Dulunya dicetuskan ini Pak. 2010 itu malah Pak anu ya. Kumpulan kan? Iya, iya. Kumpulan itu. Jadi sekitar 2016 itu gitu. Oh, berarti ini masih istilahnya di Paguyuban Jaran Kepang Turonggo Setomudo ini atau yang disebut TSM ini, dan ternyata dulunya bukan namanya TSM atau Turonggo Setiomudo. Ya guys, jadi ini saya udah tahu dari sejarah Turonggo Setiomudo atau disebut TSM dari Lempuyang. Ya. Ternyata dari Pak Mo tadi yang disampaikan bahwa dulu itu bukan namanya Turonggo Setiomudo. Nah, dan ternyata dulunya itu adalah yang diberi nama Kuda Utama Jati. Nah, dan Kuda Utama Jati itu dulunya itu tahun 92. Itu yang dipimpin oleh Bapak Sadeni dan Sudami. Pak Sudami, ya, Bapak Sudami itu. Itu Pak Sudami masih ada tuh. Masih Ada, alhamdulillah masih ada. sekarang sudah Sepuh ya. ya sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Sudami yang dulunya pernah berkecimpung dengan Paguyuban Kuda Utama Jati, kita doakan sehat selalu guys. Dan lambat laut itu sempat vakum selama 7 tahun ya Pak. 17 tahun. Oh, ternyata di Kuda Utama Jati itu ternyata pernah vakum atau rehab sejenak selama 17 tahun. Nah, terus akhirnya tadi Pak mau bilang ke saya bahwasanya tahun 2010 ya Pak Mo ya. Tahun 2010 itu ada pentas, istilahnya pentas seni Jaran Kepang dari Lempuyang. Permintaan dari kampanye. Ternyata di TSM itu awalnya mau naik lagi itu ternyata ada permintaan kampanye gitu guys. Ternyata ya alhamdulillah lambat laut terus tahun itu Pak Mo tadi bilang bahwa di TSM tadi itu saking minatnya banyak orang yang ikut, berkembang sangat pesat juga, sampai kewalahan. Dalam arti kewalahan itu ada yang nggak kebagian kostum, ada yang nggak kebagian nari, dan juga ada yang nggak kebagian pemain, nggak ada gitu Pak. Nah ini tadi Pak Mo tadi bilang bahwa di tahun 2010 itu ada istilahnya kumpulan atau musyawarah ya. Nah, pertemuan kumpulan musyawarah tadi. Nah, di kumpulan musyawarah tadi itu Pak Mo bilang tuh mau bikin nama Paguyuban atau organisasi itu dan juga nama Paguyuban itu nih. Ternyata di tahun itu di lingkup Lempuyang ini ternyata disitulah satu organisasi dibikin dan juga dibikin nama baru. Itu ada nama 2 yaitu Turonggo Setiomudo Budoyo. Sama Taruno Mudo Budoyo. Sama Taruno Mudo Budoyo. Nah, ya, yang dipilih kan yang Taruno Mudo Setiomudo Budoyo itu, tapi Budoyonya diganti dengan Turonggo. Oh gitu. Oh, ternyata yang dipilih yang pertama tadi guys, tapi dihilanginnya Budoyonya dilangin dengan Turonggo. Turonggo gitu. Oh, Turonggo Setiomudo. Oh, jadi gitu guys. Ternyata di situlah tercetuslah nama atau Paguyuban Jaran Kepang di Lempuyangan, yaitu Turonggo Setiomudo. Nah, gitu. Ceritanya gitu guys. Jadi dulunya tuh bukan Turonggo Setiomudo, tapi mainkan Kuda Utama Jati, dan diganti di tahun 2010 ya. 2010 itu diganti nama Turonggo Setiomudo gitu guys. Oh sangat bagus ini
Karena apa? Karena yang saya tahu dari Lempuyang ini atau di paguyuban Jalan Kepang TSM ini, dulunya ada nama Kuda Utama Jati, akhirnya apa namanya vakum selama 17 tahun, dan ternyata naik lagi ada sejenis cuma kampanye guys. Nah, terima kasih yang buat kampanye tadi, akhirnya bisa naik lagi di Lempuyang ini ya, di atas nama paguyuban tadi ya Pak ya. Oke, mungkin Anda yang di sana belum tahu sejarahnya di Lempuyang atau yang dinamakan Tulonggo Setiomodo atau SM tadi. Inilah sejarahnya, sangat istimewa kalau buat saya guys. Karena apa? Karena hanya sebuah kampanye atau bisa event lah, event yang suruh main gitu, suruh penampilan. Dulu-dulunya itu begitu guys. Dan akhirnya terbentuklah yaitu satu nama atau satu paguyuban yang didirikan tahun 2010. 2010 tahun tanggalnya berapa Pak? Tahu bulan apa itu? Lupa. Ternyata Pak Monya udah lupa, mungkin kecapean atau mungkin udah salah itu Mei gitu. Mei yo, kalau nggak salah Mei guys, berarti Mei 2010 gitu aja Pak ya. Tahun 2010. Dan gini Pak, yang saya tanyakan lagi, itu kan ada yang namanya tahun berapa kan sudah disebutkan kalau pendiri, istilahnya siapa sih yang mendirikan pertama kali paguyuban TSM atau Tulonggo Setiomodo tadi, kalau kita tahu Pak? Ya seperti yang saya bilang tadi, saya sama Pak Parmidi. Pak Parmidi. Iya. Oh berarti waktu itu Pak Parmidi pemegang sebagai ketua. Iya. Wakilnya Mas Fitri. Gitu ya. Dari dulu nggak ganti kalau wakilnya. Nggak ganti sampai sekarang. Waktu itu saya masih memegang jadi bendahara. Gitu ya ya. Oh ya guys, ternyata yang mendirikan Pak Mo sendiri dengan Bapak Parmidi tadi, itu Pak Parmidi ternyata dulu sampai sekarang ya jadi ketua atau panjenengan ini? Pak Parmidi sudah nggak aktif. Udah nggak aktif. Oh iya, ini diganti panjenengan. Tinggal saya sendiri sama wakilnya itu. Wakilnya tadi ya. Ya nggak apa-apa. Sama anak-anak yang dulu ikut mendirikan pertama. Nggak apa-apa Pak, yang penting kan kalau buat saya ini kan istilahnya nguri-nguri budaya lah, istilahnya kan buat apa sih di dusun Lempuyang kok ada yang namanya paguyuban Jalan Kepang tadi, kok kita nggak bisa dinaikkan, kita nggak bisa main, wah ya jangan, kita harus optimis, kita harus konsekuen, ayo guys, terutama di dusun Lempuyang sendiri nih ya, tolong kita guyub rukun, kita ajukan lagi biar nama di LTSM tadi biar tambah maju gitu Pak. Terus yang terakhir ini saya tanyakan, ini kan gini Pak ya, Pak Mo, apa namanya, di setiap paguyuban di Jalan Kepang tadi itu kan otomatis ada yang namanya tari. Nah kalau di TSM ini tari yang viral atau yang tari paling boom di wilayah sini di TSM tadi itu tari apa Pak? Kalau di masa-masa itu ya dari 2010 sampai sekitar 2019-an ya, 2015 ya Mas. Ya. Itu yang terkenal itu tari Bali, Balinan. Tari Balinan. Ya, berbagai macam itu, ada yang karnano, ada yang klasik, itu tetap ada dari dulu. Klasik sampai sekarang masih ada kalau nggak kita main itu. Berarti yang paling boom itu klasiknya atau tari Balinya itu Pak? Balinya itu. Balinya itu. Terkenal. Ya, Tari Bali. Lalu apa? Menginjak ke tahun berikutnya, Balinan itu sudah nggak kepakai lagi. Itu diganti dengan yang putri-putri itu yang terkenal. Itu sebabnya kenapa Pak? Nggak bisa dipakai, tidak dipakai. Makanya sudah pada apa? Ada yang nggak ikut lagi. Oh, Sudah berkurang. Ada yang merantau, ada yang mana gitu ya Pak ini Pak. Oh. Lalu kan apa zaman sekarang istilahnya itu sekarang kan kalau apa itu pemain-pemain itu kan sekarang tanggapan lah gampangnya itu kan ya, rayonan. Iya, rayonan. Nah, itu yang terkenal dulunya itu sekitar tahun sampai tahun 2020 itu yang putri yang dulu dinamakan Laskar Serikandi.
itu yang putri-putri semua itu. Ya perayonan adanya itu. Ini Mbak, kan panjenengan tadi kan bilang sama saya, itu kan ada tari Bali ya. Iya. Ya kalau tari Bali itu belajar autodidak atau ada gurunya gitu Pak? Enggak ada. Di sini enggak ada mengundang guru atau apa. Itu dari Imajinasi, ya, dari anak-anak sendiri. Anak-anak gitu ya. Oh. Saling apa itu? Berkolaborasi lah. Nah, kolaborasi. Intinya dari anak si A ke anak si ini, kolaborasi gimana gitu. Iya. Kok bisa menyetus tari Bali itu dari pikiran anak-anak atau panjenengan ki mbak itu? Dulunya itu sebelum muncul Bali itu ya apa itu kan tariannya seperti model Balinan, tapi ini apa itu diambil dari segi gendingnya itu. Oh, dari musik, alat musiknya Ya, tadi ya. musiknya Balinan. Kalau yang dulunya tari apa? Yang pertama tari klasik itu masih dipakai atau masih? Sekarang. Oh berarti Itu nggak bisa ditinggal kalau kita main apa itu main di mana-mana full itu ya. full. Oh. Full. Kalau rayonan kan tertentu. Berarti yang kalau dari pandangan saya ya Mbak, Pak ya, kalau dari pandangan saya tuh di paguyuban TSM atau Turogo Setio Mudo tadi di Lempuyangan itu kalau menurut saya Mbak, itu tari yang paling khas di sini tuh yaitu tari klasik itu kalau buat saya. Nah, tari klasik itu paling khas di sini ya. Nah, kalau kayak si tari Bali itu, tari Bali itu kan dari teman-teman atau anak-anak yang punya kreasi masing-masing gitu ya. Oh ya guys, ternyata di paguyuban Turogo Setio Mudo Jalan Kepang di Lempuyangan itu punya tari ciri khas sendiri, yaitu tari namanya klasik dulunya. Itu pun masih sampai sekarang, tari klasik itu dipegang sampai sekarang. Dan lambat laut teman-teman atau rekan-rekan di TSM itu, teman-temannya di TSM itu anak-anak punya kreasi sendiri guys, punya kreasi sendiri, punya imajinasi sendiri. Dan ternyata dari teman-teman satu ke teman yang ke lainnya itu dikolaborasi jadi satu menjadi tari Bali guys. Ini Mbak yang saya tanyakan, itu kan tari Bali itu kan bukan ciri khas orang Bali atau gimana Mbak? Atau memang dari sini atau gimana? Takutnya gini Mbak, maksudnya maaf kata nih guys, takutnya kan tari Bali yang ditahu orang-orang di luar sana itu kan mungkin untuk orang Bali ya gitu. Enggak ya. Itu Balinan itu aslinya dinamakan Balinan, model gendengnya itu waktu bukaan aja. Kalau tariannya tari Semarangan. Oh, tari Semarangan itu ya. Tapi yang lebih mudah kalau kita Balinan gitu lah. Oh gitu. Punya ciri khas sendiri. Oh, hanya disebut nama iya. Nama saja gitu ya. Cuman ada di pembukaan jogetan itu toh, itu ada sedikit gending Balinan. Oh gitu. Oh ya guys, yang untuk di luar sana tolong jangan salah paham ya guys. Karena apa? Dari Pak Mo tadi udah bilang bilang sama saya itu bukan untuk tari Bali dari negara Bali di wilayah Bali enggak. Ternyata hanya gendingnya saja, hanya musiknya saja kita bukan untuk kembangan itu. Kembangan itu aja. Ya, alangkah baiknya daripada bingung-bingung mau cari tahu tari apa, cetuslah sebuah nama tari Balinan gitu ya. Gini Mbak, terus selama tahun ini kan ada yang namanya generasi. Nah, kalau buat Pak Mo tadi ini generasi yang keberapa kalau panjenengan itu? Sebagai ketua? Iya, generasi yang keberapa? Saya yang ketiga. Yang ketiga? Yang pertama Pak Parmidi, yang kedua Pak Ari. Pak Ari? Ari Guntur. Ya, Ari Pak Guntur itu? Ya, lalu jenengan? ganti saya. Itu udah menjabat berapa tahun sampai? Saya sejak 2018 ya. 18, 19, 20, 22, wah 5 tahun. Iya. Udah lama itu. Tapi terus aja nggak apa-apa. Ini cakepnya sudah ganti gitu. Enggak, kalau menurut saya sih, kalau buat saya ya alangkah baiknya kan Bapak lanjut aja. Kenapa? Mungkin kan dari pikiran saya sendiri buat Pak Mo ini kan bisa merangkum atau bisa merangkul teman-teman yang masih muda atau alangkah baiknya bisa naik lagi gitu loh Pak. Kalau buat saya ini hanya apa? Hanya ya memang benar Mas. Kalau
Kalau sekarang seumpama saya itu lengser, itu nggak ada penggantinya, ya, mungkin bubar Mas. Wah, jangan sampai lah Pak. Ya Jangan mungkin sampai. gitu, karena semua masyarakat itu bilang begitu. Kalau nggak dipertahankan oleh jenengan, itu wis bubar. Oke, terus niku Pak. Masalahnya orang yang dulu-dulu jadi pendukung utama itu sudah nggak ada lagi. Tinggal saya sendiri sekarang. Gitu ya. Ini guys, ini unik lagi guys di TSM tadi unik lagi nih. Saya dengar-dengar dari teman-teman atau dari Pak Mo sendiri bahwa di TSM atau Turonggo Setio Mudo di Lempuyang ini dia atau grup atau paguyuban ini punya yang namanya alat jalan kepang pernah rusak gitu ya Mbak ya. Nah setelah rusak itu katanya itu beli dan belinya itu uangnya dari pribadi atau dari apa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Ya kalau Taruhan. semua apa itu, kalau prinsip saya ya, kita namanya organisasi, kalau bisa itu jangan sampai kita menarik dari per individu anggota itu, jangan. Ya kita beli alat atau beli apa itu riak atau beli pakaian itu ya dari hasil kas kita main. Gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah kalau zaman sekarang kan sudah ada bantuan juga kan bisa untuk membantu kita. Ya ini enaknya di Indonesia gitu Mbak. Ya. Di Indonesia ada bantuan anak saya. Terima kasih. Ya terima kasih buat yang ada di atas sana, terima kasih Ya, matur suwun. tinggal kita untuk melaksanakan dengan yang sebenarnya. Ya sebenarnya dengan yang baik lah gitu aja yang penting. Terus ini Mbak, Pak. Ada berapa alat jalan kepang di sini? Maksudnya seperti gamelan. Gamelan, terus apa tuh? Itu jalan kepangnya itu, terus ada barongan atau apa itu? Untuk gamelan itu komplit Mas, itu di sini tapi komplitnya komplit pelok kan selindung. Pelok ya. Sini pakainya pelok. Kalau yang itu yang buat ditampilkan istilahnya ada seragam tuh namanya. Itu seragamnya ada berapa itu? Kalau seragam banyak sekali. Banyak. Untuk pemain klasik sendiri ada, untuk pemain anak-anak sendiri ada, untuk pemain yang apa itu Satrionan ada. Untuk sekarang sudah tambah lagi yang tarian baru itu Sindiriwi itu. Sindiriwi itu. Ya. Ini Sekarang dengan hilangnya Bali kan sekarang munculnya Sindiriwi itu kolaborasi antara putri dengan laki-laki. Ya. Tapi ini guys, unik. Ternyata di paguyuban TSM ini dulu punya tari yang namanya Balian. Ya, itu diganti menjadi sekarang tari yang karena Balian itu jadi tari perempuan semua, itu putri-putri semua. Oh, Balian itu dengan laskar tadi itu Sri Kandi. Terus ya itu sudah berjalan dengan sukses, rayonan-rayonan banyak itu sampai kemana-mana. Sekarang personelnya makin berkurang kan. Ya. Sekarang diubah menjadi Sindiriwi itu yang lebih mungkin buat yang menyaksikan. Ya gini Mbak, ini kan ada tari Sindiriwi namanya kan. Mungkin ya kalau orang awam kan nggak tahu. Kalau paguyuban jalan kepang kan mesti tahu Sindiriwi itu apa. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, tari Sindiriwi itu yang kayak mana? Gimana tuh Mbak? Kalau Sindiriwi itu kemungkinan itu kan asalnya dari Jawa Timuran ya. Jawa Timur ya. Itu kalau nggak salah itu ada ciri khasnya. Sindiriwi itu goyang pada kepalanya sama pinggul. Oh berarti kayak pacak guru. Ya. Oh. Kalau nggak salah itu. Kita juga nggak nyontek dari sana, enggak. Kita juga Punya sendiri lah ya. mengundang guru juga enggak. Oh gitu ya yang Kita bukan apa tuh, oh kita tari jalanan di sini disontek semua enggak. Enggak. Kemarin nonton ini, oh diambil apanya aja, nanti dikolaborasi sama yang lain. Oh gitu ya. Iya. Oh berarti intinya kan kalau masalah tari-tari di TSM ini kan enggak jiplak sebenarnya enggak kan? Iya. Ya alhamdulillah itu lebih baik. Jadi untuk yang ada di luar sana jangan salah paham dulu. Kenapa? Karena saya di sini tuh saya hanya ingin wawancara
ingin tahu lah istilah dari sejarahnya di TSM ini dulunya itu gimana, dan ternyata tadi di depan tadi kan saya sudah sampaikan sudah jelas, sudah gamblang gitu. Nah ini Mbak, aku bisanya manggilnya Mbah, kalau Pak itu gimana gitu? Ewoh, Tidak apa-apa. bahasa Ewoh itu apa ya Indonesia ini Pak? Agak canggung gitu loh. Soalnya gimana ya, kebanyakan kalau di paguyuban Jaran Kepang itu biasanya Mbah gitu loh. Ini Mbah, yang saya tanyakan lagi, apa? Di penyembuhan itu loh, ada namanya penyembuhan itu. Pawang. Pawang. Oh, beda-beda. Sesepuh. Namanya beda-beda ya. Ada yang penyembuhan, ada yang pawang, atau disebut juga dukun. Oh, sini sepuh. Oh, sesepuh. Oh ya guys, kalau di sini namanya sesepuh yang buat penyembuhan tadi. Kalau sesepuh itu hanya satu orang atau berapa orang? Banyak. Ada 9 kalau nggak ada 8. Itu siapa saja Mbak? Biar tahu yang ada di luar sana. Itu dulunya yang utama itu Pak Sudami itu Pak. Pak Sudami yang Pak Sunarto. Ya. Oh, ini yang pertama kali bikin. Tapi sekarang nggak aktif, kurang aktif sekarang karena dengan kondisinya. Oh iya. Lemah ya. Sekarang yang utama itu nomor 1 Mbak Wati. Nomor 2 Mbak Rukeni. Mbak Wati, Mbak Rukeni, Mbak Asyadi. Kasyadi, Mbak Bolot. Mbak Bolot, Mbak Dubi. Mbak Dubi, Mas Suramin. Mas Mas Suramin. Adi 7. Jenengan bukan derek? Enggak. Kenapa? Saya cukup memegang untuk mengurusi dalam permainan anak-anak itu Oh, agar bisa lancar. gitu ya. Oh ya, berarti dibagilah ya. Ya. Itu ada jobnya sendiri-sendiri. Ada jobnya guys, ternyata guys, sendiri-sendiri. Kan sebagai ketua kan mengurus semua, ya tidak hanya pemain, tidak hanya Yogo, tidak hanya sesepuh, semua kan tercakup ke saya semua. Oh gitu ya. Tanggung jawab saya semua. Kalau di paguyuban TSM Jaran Kepang di Longkuyang ini ada nggak yang pemainnya anak-anak itu, ada nggak? Ada. Banyak. Itu satu grup. Iya. Ada berapa personil? Ya biasanya 10. Nah, kalau ditari anak-anak ini, tarinya memakai tari apa Pak? Tarinya itu ya pokoknya tari Semarang gitu. Tari Semangan. Itu ada. Gini loh Mas. Iya. Itu untuk jogetan yang anak-anak dulu sekarang sudah besar, itu dilimpahkan ke anak-anak yang kecil. Kecil loh, berarti yang istilahnya Ya. kalau ibarat kata orang pintar senior mengajari junior gitu ya. Sekarang yang main sendiri itu tariannya yang dulu dikasihkan yang di bawahnya gitu. Oh gitu, berarti saling berbagi lah. Iya. Gitu ya. Oh iya. Jadi untuk jadi kastari kita tidak hilang. Betul sekali guys. Ini Mbak, ini yang di samping saya ini gendang apa Mbak? Itu kendang jaipong. Jaipong. Ya. Berarti ini sering di panggung ya? Iya. Ini sering dipinjam kemana-mana juga. Wah, alhamdulillah dapat penghasilan Mbak. Enggak seperti itu. Oh enggak, oh Sesama teman biasa. Oh gitu ya. Saling pakai. Ayo guys, gratis. Belum pinjam. Hanya sponsor biasa. Boleh. Boleh. Kalau di channel IDK, di channel kami yaitu tuh kita wawancara sambil bercanda. Karena apa? Karena kalau buat saya, kalau nggak bercanda tuh nggak menarik. Nggak menarik. Kenapa? Kalau kita hanya serius, waduh, Cepet tua. Nah, cepet tua kata mau tadi cepet tua. Tahu cepet tua nggak? Kalau di bahasa Indonesia cepat Tua. cepat tua. Nah, tua gitu tua. Ini Mbak, dari saya kan saya sudah tahu semua tanggung jawab. Nah, ini dari paguyuban TSM atau Tulungo Setio Mudo tadi, alhamdulillah jenengan atau mbahnya sudah memberi informasi dari saya. Saya makasih banyak. Mudah-mudahan di channel kami IDK bertambah. Mohon doa restunya ya guys. Saya hanyalah ingin tahulah istilah di paguyuban masing-masing apa kemana. Ini kemarin saya di paguyuban yaitu di Gemloko itu kalau nggak salah Setio Laras ya, apa Setio Laras itu di Gemloko itu udah di sana saya udah itu Setio Rukun ya, Setio Rukun.
melakukan itu. Terus di STJ juga sudah, di Glodokan itu di apa namanya Paguyuban Kendali Soto itu juga sudah. Dan yang keempat ini saya di wilayah Lempuyang, yaitu yang nama paguyubannya Tulonggo Setiomudo atau disingkat TSM gitu guys. Nah, di Lempuyang ini yaitu dusunnya Lempuyang, jangan lupa dusun Lempuyang, desa Gebugan, kecamatan Tegas, Kabupaten Semarang. Apabila Anda ingin istilahnya punya hajat, jangan lupa hubungi Pak Mo di Lempuyang ini. Oke ya, oke Mbak, makasih dari saya tanya jawabnya atau saya wawancaranya. Apabila ada kata-kata dari saya kurang enak buat Mbak, atau saya kadang Pak, kadang Mbak, itu saya minta maaf Mbak. Karena apa? Bebas Mbak, orang seni itu pakai apapun Bebas ya, bebas ya. Nah, karena apa? Karena saya baru belajar guys. Saya belajar seni di kesenian Jaran Kepang ini baru buat saya baru. Kalau kesenian lain, alhamdulillah saya sudah lama, tapi saya nggak menyebutkan kesenian lain karena saya ingin menjunjung atau menaikkan lagi, yaitu seni budaya Kuda Lumping atau disebut Jaran Kepang di Kabupaten Semarang. Mungkin yang datang lagi entah paguyuban mana saya kurang tahu, nanti jangan lupa ya guys. Oke, dari saya dari channel saya, itu channel IDK, bersama saya lagi Ilham dan teman saya Duwer. Yang satu nggak berangkat karena ada halangan. Apabila dari kata-kata saya kurang enak atau kurang puas buat Anda yang ada di sana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia, bukanlah apa-apa, pasti banyak salahnya. Jangan lupa sekali lagi tonton di YouTube kami, yaitu channel IDK, ya kan? Bantu subscribe-nya biar bertambah atau berkembang dari saya di sini. Bawah kilo subscribe, kira subscribe jangan ini subscribe nih, betul lagi. Kini ono jempol ini, yaitu suka, budget, oke guys. Nah, terus komen sebelah beri di sini komen. Karena apa? Di komen ini adalah komenmu itu semangatku. Baik, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.